Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahil Fikri dari Universitas Wali Songo semester 4. Saya akan mempresentasikan PPT 7 dengan judul Definisi Lingkungan Internal. Definisi lingkungan internal adalah seluruh faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan menjalankan kegiatan bisnis. Berbeda dengan lingkungan eksternal seperti pesaing, pemerintah, atau kondisi ekonomi yang sulit dikendalikan. Lingkungan internal dapat diatur, diperbaiki, dan dikembangkan oleh perusahaan. Lingkungan internal menjadi dasar keberhasilan perusahaan karena menentukan bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan produk atau jasa. Jika lingkungan internal dikelola dengan baik, perusahaan akan lebih mudah bersaing dan berkembang. Sebaliknya, jika lingkungan internal lemah, perusahaan akan mengalami berbagai kendala meskipun peluang di luar sangat besar. Tujuan mempelajari lingkungan internal: mengetahui kondisi nyata perusahaan, menemukan kekuatan yang dapat dimanfaatkan, mengetahui kelemahan yang harus diperbaiki, menjadi dasar dalam menyusun strategi bisnis, membantu perusahaan menghadapi persaingan. Komponen lingkungan internal. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan jabatan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan memperjelas tugas setiap karyawan, mempermudah koordinasi antar bagian, menghindari tumpang tindih pekerjaan, mempercepat pengambilan keputusan. Contoh, pada perusahaan terdapat direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan staf. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, namun saling bekerja sama. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan. SDM sangat menentukan keberhasilan perusahaan karena mereka menjalankan seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan membutuhkan SDM yang kompeten, disiplin, kreatif, bertanggung jawab, mampu bekerja sama. Contoh, perusahaan dengan karyawan yang terampil akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dibanding perusahaan yang memiliki SDM kurang kompeten. 3. Keuangan. Keuangan adalah seluruh dana yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional keuangan, digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membeli mesin dan peralatan, melakukan promosi, mengembangkan usaha. Keuangan yang sehat membuat perusahaan lebih mudah berkembang. 4. Teknologi. Teknologi merupakan alat, mesin, software, dan sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Manfaat teknologi: mempercepat proses produksi, mengurangi biaya operasional, mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Contoh, penggunaan aplikasi kasir digital membuat transaksi menjadi lebih cepat dan akurat. 5. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah nilai kebiasaan, norma, dan cara kerja yang diterapkan dalam organisasi. Budaya yang baik akan meningkatkan semangat kerja, memperkuat kerjasama, meningkatkan loyalitas karyawan, membentuk citra perusahaan.
Contoh perusahaan yang menerapkan budaya disiplin akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. 6. Sistem manajemen. Sistem manajemen merupakan cara perusahaan mengelola seluruh aktivitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sistem manajemen yang baik akan membantu koordinasi, mengurangi kesalahan kerja, memudahkan evaluasi, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. 2. Faktor internal. Faktor internal adalah seluruh kondisi yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan. Faktor internal sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan strategi perusahaan, terutama dalam analisis SWOT. A. Kekuatan. Kekuatan merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan dibanding pesaing. Contohnya, SDM yang kompeten, modal yang kuat, teknologi modern, produk berkualitas. Pelayanan pelanggan yang baik, merek yang sudah dikenal masyarakat, manajemen yang profesional. Dampaknya meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak pelanggan, memperbesar keuntungan, memperkuat posisi perusahaan di pasar. B. Kelemahan. Kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan. Contohnya, modal terbatas, teknologi yang masih tertinggal, SDM kurang terampil, produksi lambat, promosi kurang maksimal, manajemen kurang efektif. Adapun dampaknya, produktivitas menurun, biaya operasional meningkat, sulit bersaing, kehilangan pelanggan. 3. Sumber daya. Sumber daya adalah seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya, perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik. Jenis-jenis sumber daya. A. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan aset yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya, gedung, tanah, mesin produksi, kendaraan operasional, komputer, peralatan kantor. Adapun manfaatnya adalah mendukung proses produksi, memperlancar kegiatan operasional, meningkatkan kapasitas produksi. B. Sumber daya keuangan. Merupakan dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Contohnya, modal pemilik, kas perusahaan, pinjaman bank, investasi, keuntungan perusahaan. Dan manfaatnya adalah membayar biaya operasional, membeli bahan baku, membayar gaji, mengembangkan usaha. C. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting karena manusia yang menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Perusahaan perlu merekrut tenaga kerja berkualitas, memberikan pelatihan, memberikan penghargaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Manfaat SDM berkualitas. Produktivitas meningkat, pelayanan lebih baik, inovasi lebih banyak, perusahaan lebih mudah berkembang. Sumber daya teknologi. Teknologi membantu perusahaan bekerja lebih cepat dan efisien. Contohnya, komputer, software akuntansi, sistem informasi manajemen, mesin otomatis, internet, dan AI.
Adapun manfaatnya adalah menghemat waktu, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk, mempercepat pelayanan pelanggan. 4. Proses manajemen. Proses manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses ini sering dikenal dengan konsep POAT, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan. Planning adalah proses penentuan tujuan perusahaan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Kegiatan dalam perencanaan menentukan tujuan perusahaan, menyusun strategi, membuat anggaran, menentukan target penjualan, menentukan jadwal kerja. Contoh, perusahaan merencanakan peningkatan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun dengan memperluas pemasaran melalui media sosial dan membuka cabang baru. Manfaat planning adalah memberikan arah yang jelas, mengurangi risiko, memudahkan pengambilan keputusan, menghemat waktu dan biaya. B. Organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses membagi pekerjaan, menetapkan tanggung jawab, dan menyusun struktur organisasi agar seluruh kegiatan berjalan teratur. Kegiatan organizing membagi tugas, menentukan wewenang, membentuk departemen, menentukan hubungan kerja antara bagian. Contoh, bagian pemasaran bertugas mencari pelanggan, bagian produksi membuat produk, sedangkan bagian keuangan mengelola anggaran. Manfaat organizing: 1. Pekerjaan lebih teratur. 2. Menghindari tumpang tindih tugas. 3. Meningkatkan koordinasi. 4. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. C. Actuating atau pelaksanaan. Actuating adalah proses menggerakkan dan memotivasi seluruh karyawan agar bekerja sesuai rencana. Kegiatan actuating memberikan arahan, memberikan motivasi, melakukan komunikasi, memimpin tim, menyelesaikan konflik. Contoh, manajer memberikan target kerja yang jelas, mengadakan rapat rutin, dan memberi penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Manfaat actuating: meningkatkan semangat kerja, meningkatkan produktivitas, mempererat kerjasama, membantu pencapaian tujuan perusahaan. D. Controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses mengawasi dan mengevaluasi apakah seluruh kegiatan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan controlling membandingkan hasil dengan target, mengidentifikasi penyimpangan, mengevaluasi kinerja, memberikan tindakan perbaikan. Contoh, target penjualan ditetapkan sebesar 500 juta per bulan, tetapi realisasinya hanya 450 juta. Manajemen kemudian mengevaluasi penyebabnya dan memperbaiki strategi pemasaran. Manfaat controlling: mengetahui pencapaian tujuan, mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, memastikan perusahaan tetap berada pada jalur yang benar. Pentingnya lingkungan internal.
Lingkungan internal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Semua aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga pelayanan kepada pelanggan, dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan. Lingkungan internal yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan lingkungan internal yang lemah dapat menghambat perkembangan perusahaan meskipun peluang di luar sangat besar. Melalui analisis lingkungan internal, perusahaan dapat mengetahui kekuatan yang harus dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, perusahaan mampu menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan dan perusahaan lingkungan bisnis. A. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing sehingga mampu memenangkan persaingan di pasar. Keunggulan ini tidak hanya berasal dari produk yang dijual, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, teknologi, sistem kerja, inovasi, pelayanan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang memiliki lingkungan internal yang kuat akan lebih mudah menciptakan keunggulan kompetitif. Misalnya, perusahaan yang memiliki karyawan profesional, teknologi modern, budaya kerja yang disiplin, dan sistem manajemen yang baik akan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang lebih efisien. Hal tersebut membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing. Faktor-faktor yang menciptakan keunggulan kompetitif. 1. Sumber daya manusia berkualitas. Karyawan merupakan aset terpenting perusahaan. Karyawan yang memiliki keterampilan, pengalaman, kreativitas, dan semangat kerja tinggi akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Contohnya, karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih ramah dan profesional. Mampu menciptakan inovasi produk baru. Kesalahan kerja dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika kualitas SDM rendah, perusahaan akan mengalami penurunan produktivitas, meningkatnya kesalahan kerja, dan sulit bersaing. 2. Teknologi modern. Teknologi menjadi salah satu faktor utama dalam memenangkan persaingan bisnis. Dengan teknologi modern, perusahaan dapat mempercepat proses produksi, menghemat biaya operasional, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pelayanan pelanggan, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Contoh, perusahaan menggunakan mesin otomatis dalam proses produksi sehingga mampu menghasilkan ribuan produk setiap hari dengan kualitas yang konsisten. 3. Sistem yang efektif. Sistem kerja yang baik membuat seluruh kegiatan perusahaan berjalan lebih teratur. Sistem kerja yang efektif meliputi pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang lancar, standar operasional yang baik, pengawasan yang rutin. Adapun akibatnya adalah produktivitas meningkat, waktu kerja lebih efisien, konflik antar bagian dapat dikurangi, tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. 4. Pelayanan berkualitas. Selain produk yang baik, pelanggan juga memperhatikan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik meliputi cepat, ramah,
tepat, responsif terhadap keluhan. Contoh, sebuah toko online memberikan layanan pelanggan selama 24 jam dan pengiriman yang cepat. Hal ini membuat pelanggan merasa puas dan cenderung melakukan pembelian kembali. Contoh keunggulan kompetitif. Misalnya terdapat dua perusahaan yang menjual produk yang sama. Perusahaan A, karyawan terlatih, menggunakan teknologi modern, pelayanan cepat, produk berkualitas tinggi. Perusahaan B, teknologi masih manual, pelayanan lambat, produk sering mengalami cacat. Sehingga sebagian besar pelanggan akan memilih perusahaan A karena mampu memberikan nilai lebih sehingga memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan B. B. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan yang tepat sangat bergantung pada informasi yang akurat dan lengkap dari lingkungan internal. Manajemen membutuhkan berbagai data dari dalam perusahaan agar dapat mengambil keputusan secara objektif dan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Mengapa lingkungan internal penting dalam pengambilan keputusan? Karena seluruh informasi mengenai kondisi perusahaan berasal dari lingkungan internal, seperti data penjualan, laporan keuangan, data produksi, kinerja karyawan, persandingan barang, kepuasan pelanggan, biaya operasional. Informasi tersebut membantu manajemen memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah yang akan diambil. Contoh informasi yang digunakan: 1. Data penjualan. Data penjualan menunjukkan produk mana yang paling diminati pelanggan. Manfaatnya menentukan produk yang perlu ditingkatkan produksinya, menghentikan produk yang kurang laku, menentukan strategi promosi. Contoh, jika penjualan minuman rasa coklat meningkat setiap bulan, perusahaan dapat meningkatkan jumlah produksinya. 2. Laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Informasi yang diperoleh: 1. Keuntungan, 2. Kerugian, 3. Pengeluaran, 4. Pendapatan, 5. Arus kas. Adapun manfaatnya adalah menentukan besarnya investasi, menyusun anggaran, mengontrol pengeluaran, menilai kesehatan keuangan perusahaan. 3. Kinerja karyawan. Perusahaan juga menilai produktivitas setiap karyawan. Manfaatnya menentukan promosi jabatan, menentukan kebutuhan pelatihan, memberikan penghargaan, melakukan evaluasi kerja. Contoh, karyawan dengan penjualan tertinggi selama 1 tahun dapat dipromosikan menjadi supervisor. Dampak pengambilan keputusan yang tepat: jika informasi internal lengkap dan akurat, maka perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan, menghemat biaya, meningkatkan keuntungan, menentukan strategi yang tepat, memanfaatkan peluang bisnis. Sebaliknya, keputusan yang diambil tanpa data yang akurat dapat menyebabkan kerugian, pemborosan biaya, bahkan kegagalan usaha. C. Adaptabilitas bisnis. Adaptabilitas bisnis adalah
kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Perubahan tersebut dapat berupa perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pelanggan, persaingan, kondisi ekonomi, maupun regulasi pemerintah. Perusahaan yang mampu beradaptasi akan lebih mudah bertahan dan berkembang, sedangkan perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri berisiko kehilangan pelanggan dan tertinggal dari pesaing. Lingkungan internal yang kuat menjadi modal utama untuk menghadapi perubahan tersebut. Mengapa adaptabilitas penting? Dunia bisnis selalu berubah. Perubahan dapat terjadi karena perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, persaingan yang semakin ketat, kondisi ekonomi, perubahan aturan pemerintah. Perusahaan harus siap menyesuaikan strategi agar tetap relevan di pasar. Faktor internal yang mendukung adaptabilitas. 1. SDM yang kompeten. Karyawan yang memiliki kemampuan belajar tinggi akan lebih cepat memahami teknologi dan cara kerja baru. Contoh, karyawan mengikuti pelatihan digital marketing agar mampu memasarkan produk secara online. 2. Teknologi digital. Teknologi memudahkan perusahaan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, penjualan melalui marketplace, pembayaran digital, sistem kasir digital, aplikasi manajer stok, promosi melalui media sosial. 3. Manajemen yang fleksibel. Manajemen yang terbuka terhadap perubahan akan lebih cepat mengambil keputusan ketika menghadapi tantangan baru. Misalnya, perusahaan segera mengubah strategi pemasaran dari media cetak ke media sosial karena lebih efektif menjangkau pelanggan. Contoh, adaptabilitas bisnis. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak pelanggan beralih dari belanja langsung ke belanja online. Perusahaan yang sudah memiliki website, marketplace, pelayanan pesan antar, pembayaran digital dapat tetap beroperasi dan mempertahankan perjualan. Sebaliknya, perusahaan yang hanya mengandalkan toko fisik mengalami penurunan penjualan karena tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Contoh lain adalah ketika tren promosi bergeser ke media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Perusahaan yang cepat memanfaatkan platform tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya promosi yang lebih efisien. 3. Lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan. Kedua faktor tersebut dikenal dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Memahami perbedaan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal sangat penting karena keduanya mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Perusahaan harus mampu mengelola faktor-faktor yang ada di dalam organisasi sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar organisasi. A. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah seluruh faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan secara langsung mempengaruhi jalannya kegiatan bisnis. Faktor-faktor ini berada di bawah kendali manajemen sehingga dapat diatur
diperbaiki dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Karena dapat dikendalikan, perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal agar menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan. Karakteristik lingkungan internal berasal dari dalam perusahaan, dapat dikendalikan oleh manajemen, menjadi sumber kekuatan maupun kelemahan perusahaan, mempengaruhi langsung terhadap kinerja perusahaan, dapat memperbaiki melalui evaluasi dan pengembangan. Contoh lingkungan internal. 1. Sumber daya manusia. SDM merupakan seluruh tenaga kerja yang menjalankan aktivitas perusahaan. Contohnya kemampuan karyawan, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, disiplin kerja, motivasi kerja. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten, produktivitas perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, jika kualitas SDM rendah, perusahaan akan kesulitan mencapai target. 2. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai kebiasaan, norma, dan cara kerja yang diterapkan dalam perusahaan. Budaya kerja yang baik akan meningkatkan kerjasama, menumbuhkan disiplin, meningkatkan loyalitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sebaliknya, budaya kerja yang buruk dapat menimbulkan konflik, rendahnya motivasi, dan penurunan produktivitas. 3. Keuangan. Keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dana untuk mendukung operasional. Keuangan digunakan untuk membayar gaji, membeli bahan baku, mengembangkan produk, melakukan promosi, membeli teknologi baru. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat akan lebih mudah berkembang dan menghadapi tantangan bisnis. 4. Teknologi. Teknologi memiliki mesin, komputer, perangkat lunak, software, serta sistem informasi yang digunakan perusahaan. Teknologi yang modern dapat mempercepat proses kerja, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan pelanggan. B. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah seluruh faktor yang berasal dari luar perusahaan dan dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Berbeda dengan lingkungan internal, faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengamati perubahan yang terjadi dan menyesuaikan strategi bisnis agar tetap dapat bersaing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.